Siapa yang tidak kenal dengan Imam Al-Bukhari? Beliau ada seorang ulama besar, seorang ahli hadis. Beliau bernama asli Muhammad bin Ismail, lahir pada tahun 194 Hijriah dan wafat pada tahun 256 Hijriah. Jadi kurang lebih usia beliau itu 62 tahun. Beliau memiliki kitab yang sangat luar biasa monumental, yaitu kitab Sahihul Bukhari, yang mana kitab ini menjadikan rujukan oleh seluruh umat muslim di seluruh dunia. Yang bahkan ada ulama yang mengatakan seperti ini, as-sahhu ma ba'dal Qur'an Sahihul Bukhari. Yang paling sahih setelah Al-Quran adalah kitab hadis yang dicatat oleh Imam Al-Bukhari, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, ternyata di balik kehebatan kitab beliau, kitab Sahihul Bukhari, ternyata beliau sangat luar biasa, memiliki perjuangan yang sangat-sangat luar biasa untuk menjaga kesikohan seorang perawi hadis. Ada suatu kisah yang mana bagaimana beliau berjuang, bagaimana cara beliau menfilter, menyaring, menyeleksi seorang muhaddis, seorang perawi hadis. Ada satu cerita yang ditulis oleh Syekh Al-Jumu'ah di dalam kitabnya Al-Madkhal fi Dirasatil Madzahibil Arba'ah. Beliau menceritakan amma sanadu indana fawasa bihil halu ila an rohalal Bukhariyu li talabil hadisi. Jadi di sini diceritakan bagaimana perjalanan Imam Bukhari menjaga kesikohan hadis, menjaga kesikohan seorang perawi. Jadi pada satu waktu Imam Al-Bukhari beliau mencari hadis ke suatu daerah. Ternyata seorang hadis yang Imam Bukhari dicari ini adalah seorang pengembala. Nah, pada saat Imam Bukhari mendatangi seorang pengembala yang akan diambil hadisnya oleh beliau, ternyata pada saat itu beliau itu seorang pengembala sedang memegang rumput. Ternyata beliau sedang mengembala gembalanya. Fadhahaba ila syakhsin liriwayati, lalu beliau datang bepergian kepada seseorang untuk mencari riwayat hadis. Fawajadahu mumsikan bi'ushbin fi yadihi yuhawilu ayyajziba ilaihi bahimatahu. Dan ternyata ketika beliau mendapati seorang pengembala tersebut sedang berusaha ingin membujuk hewan gembalaannya dengan cara beliau menyodorkan rumput supaya hewan gembala tersebut mendatanginya. Nah, kemudian falamma ja'at ilahi amsaka biha wa rama al-usbah. Nah, ketika si hewan gembala tersebut, si binatang ternak tersebut mendatangi si pengembala tadi, nah, dipeganglah si hewan ternak tadi, akan tetapi si rumputnya tadi tidak diberikan. Jadi seakan-akan si pengembala ini berbohong kepada hewan ternaknya, seperti itu. Fatarokahul Bukhari. Ketika Imam Al-Bukhari melihat kejadian tadi, Imam Bukhari langsung secara spontan meninggalkan si pengembala tersebut untuk diambil hadisnya. Ya, walam yuhadis anhu, dan beliau tidak jadi mengambil hadis kepada si pengembala tadi. Waqala, lalu beliau berkata seperti ini kepada si pengembala tadi. Innaka qad kadzabta 'alaiha falam ya'manhu. Ya, wahai pengembala, kamu telah berdusta kepada hewan ternakmu sendiri. Ya, bagaimana aku ingin mengambil hadis kepada engkau? Engkau pun sudah berani berbohong kepada hewan. Kemungkinan engkau pun berani berbohong kepada manusia. Nah, maka Imam Al-Bukhari tidak jadi mengambil hadis dari si pengembala tersebut disebabkan karena si pengembala tadi berbohong kepada hewan ternaknya. Seperti itu. Jadi sangat luar biasa Imam Bukhari menjaga bagaimana kekredibilitasan seorang muhadis, bagaimana seorang muhadis itu harus dipercaya sepenuhnya, tidak boleh berbohong bahkan kepada binatang pun. Seperti itu. Ila hadal haddi yatimu indana at-tawathuk. Ya, oleh sebab itu sampai sekarang Imam Al-Bukhari adalah imam yang dijadikan rujukan kitabnya di dalam pengambilan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.